Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini, pada malam ini kita berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa, Pak Toh? Pak Amirin, tanggal berapa? Tanggal 11 malam Sya'ban, tanggal 11 kurang lebih. Insyaallah Senin depan kita masuk nisfus Sya'ban. Berarti kurang beberapa hari, kurang 2 minggu lebih kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan jasmani rohani sehingga kita ketemu di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang sering kita baca. Apa doanya itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Ini doa yang sering ya toh dibaca di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, sehingga kita berharap kepada Allah mendapatkan keberkahan. Rajab kita berharap kepada Allah mendapatkan keberkahan, begitu juga di bulan Sya'ban kita mengharapkan apa? Keberkahan, sekaligus kita mengharapkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Amin. Apa berkah itu, Pak? Pak, berkah itu apa? Barokah. Oh, Pak Ikhwan, berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Baik di bulan Rajab kita tingkatkan ibadah, begitu juga di bulan Sya'ban ini juga lebih kita tingkatkan lagi. Kemudian kita berharap nanti bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil kita. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ayat ini kan ayat khusus. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil. Iman yang bagaimana, yang mampu menjalankan ibadah puasa, sekaligus puasa itu menghasilkan la'allakum tattaqun. Iman yang bagaimana, Pak Mirin? Iman yang tidak terlepas dengan 3 aspek nilai-nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kalau lisan saja tidak bisa. Lisannya beriman tapi hatinya tidak. Tidak bisa. Hatinya beriman tapi lisannya tidak bisa mencapai takwa. Lisan beriman, hati beriman, perbuatannya tidak mendukung nilai-nilai keimanan, tidak bisa mencapai puasa. La'allakum tattaqun tadi. Makanya imannya ini, ya, imannya iman yang berkualitas, iman yang tidak terlepas dengan 3 aspek nilai-nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Makanya di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan. Di bulan Sya'ban ini adalah kita melakukan persiapan-persiapan, terutama yang ada kaitannya dengan peningkatan keimanan. Ya, lisannya iman, amantu billah, saya beriman kepada Allah.
Konsekuensinya apa, Pak? Baik kuat. Nek lisannya iman ini apa konsekuensinya bagi orang yang lisannya beriman? Lisannya harus menjaga dari kemaksiatan. Apa maksiat lisan itu, Pak Mirin? Riba, namimah, al-kadzib, al-yamin ghamus. Itu dijaga. Jadi di bulan Sya'ban ini kita membiasakan lisan menjaga al-kadzib, bohong. Menjaga ghibah, ngerasani. Pernah Pak Ikhwan ngerasani? Ya. Begitu juga menjaga al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Begitu juga menjaga yang lain. Menjaga yang lain itu apa? Matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, perutnya dijaga, pintu depan dijaga, pintu belakang dijaga. Nah, ketika seseorang itu puasa tapi tidak mampu menjaga lisan, menggugurkan pahala puasa. Nah, ketika sudah menggugurkan pahala puasa, tidak bisa mencapai la'allakum tattaqun. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita, kam min shaimin. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa. Laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Hanya mendapat lapar dan dahaga. Jadi puasanya itu ya wis ngerasa luwe ambek ngelak oleh kutok. Tidak bisa mencapai la'allakum tattaqun. Tidak bisa. Makanya diingatkan, ya toh? Diingatkan kita harus menjaga lisan. Dibiasakan. Nah, bagaimana cara menjaga lisan? Lisannya selalu zikir. Lisannya selalu membaca sholawat. Lisannya selalu apa? Membaca asmaul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya toh? Lisannya Allah. Dilatih. Sehingga ketika nanti kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, sudah terbiasa menjaga lisan dari kemaksiatan lisan. Dari kemaksiatan lisan kita jaga agar puasa yang kita lakukan itu berhasil bisa mencapai la'allakum tattaqun. Lisan. Di samping lisan, mata. Lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Latihan. Bulan Sya'ban ini. Atau pernah baca Quran? Pernah? Berlatih. Sedikit, 10 menit, 5 menit. Pak Ikhwan pernah membaca Al-Quran? Kapan? Setiap hari? Kadang-kadang? Ya, baca Quran. Itu dibaca. Baca tilawatul Quran bidadabburil makna. Membaca Al-Quran dimengerti artinya. Tadabbur bidadabburil makna. Kita latih di bulan Sya'ban ini baca Quran. Dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Merenungkan. Ya.
Merenungkan siapa Allah itu. Allah Al-Khaliq, yang menciptakan segala yang apa ada ini. Begitu juga yang menciptakan diri kita. Begitu juga Allah adalah yang memberi segala-galanya untuk diri kita. Kayak nafas, kesehatan jasmani rohani, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar. Allah semua. Detak jantung, apapun. Ya, dengan bisa ke sini, bisa duduk, bisa melakukan aktivitas. Allah semua. Nah, sehingga ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tadabbur, akhirnya betapa hebatnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu tidak bisa dihitung. Bisa Pak, Ikhwan menghitung nikmat? Sangat banyak. Nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat berkomunikasi, nikmat berjalan, bergerak, nggak bisa. Nah, sehingga dengan tadabbur, dengan membaca Al-Quran, dimengerti dan ditadaburi, akan menjadi apa? Bersyukur kepada Allah. Setelah bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, hatinya bahwa kesehatan itu dari Allah, kemudian perbuatannya meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Ya, jadi itu hanya, makanya di dalam materi yang lain, ketika kita belajar hikam, di situ kan ada tahalli, tajalli. Lupa Pak Iwan. Tahalli, tajalli. Tahalli membersihkan kemaksiatan, akhlak mazmumah di dalam diri kita dikeluarkan, dibersihkan. Ghibah dilangno, namimah dilangno, gitu? Melihat kemaksiatan dilangno, mendengarkan kemaksiatan dilangno, gitu? Sifat-sifat akhlak mazmumah yang buruk dihilangkan. Itu namanya tahalli, membersihkan akhlak mazmumah yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, dikeluarkan. Setelah itu apa? Akhlak yang kurang baik dohir kan tadi. Akhlak mazmumah yang batin apa? Pamirin. Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya. Dikeluarkan semua. Kemudian dimasuki dengan akhlak mahmudah. Apa akhlak mahmudah? Sabar, ikhlas, ya toh? Semangat untuk melakukan ibadah, ya toh? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tahalli membersihkan akhlak mazmumah di dalam diri kita, diisi dengan akhlak mahmudah yang namanya tahalli. Kemudian tajalli, melakukan sifat-sifat Allah di dalam mencontoh sifat-sifat Allah yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim. Kita juga harus mempunyai sifat Rahman, Rahim kepada sesama manusia, hayawan, lingkungan, di mana saja berada. Kalau kita mampu mempunyai satu kasih sayang kepada sesama, itu namanya tajalli. Mengimplementasikan, membuktikan amal-amal yang baik, sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi diamakan, ya ayyuhalladzina amanu,
wong sing iman. Iman 3 aspek tadi. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya juga iman. Kemudian yang nomor 2, aspek nilai-nilai keimanan yang nomor 2, beriman kepada Allah secara hati. Apa konsekuensinya? Dihilangkan penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, macam-macam. Kemudian yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah iman secara perbuatan meningkatkan gerakan fisik untuk melakukan ibadah. Nah, iman yang mencakup dengan 3 aspek itu tadi langsung kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk melakukan puasa. Bekalnya iman yang tidak terlepas dengan 3 aspek nilai-nilai keimanan. Puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai orang yang dekat di sisi Allah yang disebut la'allakum tattaqun. Ada 3 takwa, takwal awam, takwal khawas, takwal khawasil khawas. Minimal puasa yang kita lakukan itu berhasil untuk mencapai takwal awam. Apa itu takwal awam? Takwa syirku, syirik, terhindar dari syirik akbar, terhindar dari syirik asghar, dan terhindar dari syirik asghar. Minimal itu. Untuk mencapai satu puasa hasilnya minimal bisa mencapai takwal awam, takwa syirku. Artinya terhindar, berusaha menghindar dari syirkul akbar, syirkul asghar, dan syirkul asghar. Itu apa? Puasa yang kita lakukan itu menghasilkan 3, takwal awam, takwal khawas, takwal khawasil khawas. Apa takwal khawas itu? Intisaluhu awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah secara mudawamah. Kemudian yang nomor terakhir, takwal khawasil khawas. Apa itu? Takwal khawasil khawas yaitu ma'ashghulu anillah, sibuk setiap detik, setiap saat ibadah kepada Allah. Setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas untuk beribadah kepada Allah. Makanya puasa yang kita lakukan kurang 2 minggu, kita harus melakukan persiapan. Persiapannya apa tadi? Persiapannya adalah membersihkan jiwa. Yang nomor 2, melawan hawa nafsu. Dan yang nomor 3, berlatih di bulan Sya'ban ini adalah untuk melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Bengi, tahajud, siang, lakukan ibadah-ibadah yang lain, sholat jamaahnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, dan lain sebagainya. Oke, ini sebagai satu persiapan dalam rangka untuk masuki bulan suci Ramadan. Oke, sekarang ada pertanyaan, monggo Pak Ikhwan tanya dulu. Silakan. Ya. Malam nisfu Sya'ban antara lain
malam untuk melaporkan amal-amal tahunan. Catatan-catatan amal perbuatan kita. Ya, dikumpulkan. Ada catatan harian. Senin habis apa? Ada catatan harian. Dan ada catatan mingguan dan ada catatan tahunan. Catatan harian antara lain apa? Ya, pada waktu di pagi hari, ya, kemudian di sore hari. Kemudian amalan mingguan apa? Senin, Kamis. Amalan yang dilaporkan oleh Allah, ya, itu adalah amalan tahunan di nisfus Sya'ban. Jadi amal perbuatan kita selama 1 tahun di nisfus Sya'ban ini adalah antara lain dilaporkan buku catatan kita itu kepada Allah. Di malam itu, ya, Allah, ya, memberikan satu pengampunan, rahmat yang sangat besar. Kecuali, ya, bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bagi orang yang hukukul walidain, berani kepada orang tua, kemudian bagi orang yang permusuhan, bagi orang yang terus-menerus minuman-minuman keras, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang tidak mendapatkan barokah pengampunan di malam nisfus Sya'ban. Maka dari itu membaca Yasin dalam rangka berdoa, ya, agar panjang umur barokah dan selamat dunia dan akhirat. Itu adalah nisfus Sya'ban. Amal kita itu dilaporkan kepada Allah tahun-tahunan. Oke ya? Monggo Pak Mirin, silakan. Ya. Oke. Bagaimana kita beribadah bisa ikhlas? Pertama, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari sebuah kemaksiatan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali apa? Pertolongan dari Allah. Artinya, kesehatan kita dari mana Pak Mirin? Dari Allah. Kita melihat dari mana? Dari Allah. Kita bisa datang ke masjid ini dari mana? Dari Allah. Kita bisa datang ke sini sehat. Sehat dari mana? Allah. Ya, kita bisa mengerti dari Allah. Kita punya pikiran dari Allah. Ya, kemudian tenaga kita untuk bisa sujud dan rukuk itu adalah rahmat dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Nah, sehingga apa? Kita yang diberikan satu umur, kita diberikan satu kesehatan, kita diberikan satu kenikmatan, diberikan oleh Allah. Semuanya dari Allah. Nah, ketika kita itu semuanya dari Allah, kita bisa sholat juga dari Allah. Ngapain kita menuntut kepada yang memberi kesehatan? Artinya apa? Artinya kita bisa sholat, kita bisa melakukan aktivitas, itu semua rahmat dari Allah, sehat dari Allah, semuanya dari Allah. Sehingga dari kesehatan itu harus kita syukuri, bersyukur. Lisannya alhamdulillah, hakikatnya itu dari Allah. Syukur perbuatan, kita melakukan ibadah. Nah, kalau sudah semuanya dari Allah, maka kita tidak punya yang kita andalkan. Kita tidak punya apa-apa.
sehat juga dari Allah, semuanya dari Allah. Ya, apa yang kita artinya kita tidak ikhlas? Otomatis, ya, kita harus semuanya itu dari Allah, maka kita tidak bisa menurut Allah, maka kita semuanya itu adalah kita syukuri, bentuk syukur kita melakukan ibadah. Kenapa kok tidak bisa ikhlas? Merasa kita ini punya, merasa diri kita bisa sholat, merasa diri kita punya tenaga, merasa diri kita punya ilmu, merasa diri kita punya segala-galanya, merasa. Padahal sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Gitu? Ketika kita merasa, itu adalah namanya sirkul asghar. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika bisa melakukan sholat, bisa melakukan aktivitas apapun mulai dari sodako, itu adalah rahmat dan pertolongan dari Allah, sehingga kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu Pak Mirin. Sehingga kalau kita juga yakin bahwa semuanya itu dari Allah, materi juga dari Allah, kesehatan juga dari Allah, apa yang kita andalkan? Tidak ada. Ilmu juga dari Allah. Kita bisa melihat juga dari Allah. Kenapa kok kita tidak bisa ikhlas? Kenapa? Karena kita merasa. Kalau sudah kita merasa punya amal, merasa punya ilmu, ya toh, itu tidak boleh. Itu namanya sirkul asghar. Sehingga ketika kita sudah merasa diri kita tidak berdaya, semuanya dari Allah, maka kita bisa ikhlas. Kemudian yang nomor 2, syukur barokah secara zahir. Kalau kita merasa dapatkan? Ini sehat. Sehat ini adalah berkah. Ziyadatul khair. Ketika kita sehat, kemudian bisa ke masjid membaca Fatihah, membaca Al-Quran, i'tikaf dan sebagainya, dari kesehatan zahir itu, maka keberkahannya bisa dilakukan ibadah. Dengan melakukan satu ibadah akan mendapat satu pahala. Jadi barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang ada. Pertama, berkah zahir, ya, kita diberi sehat jasmani. Setelah kita diberikan satu kesehatan jasmani, kita syukuri secara lisan alhamdulillah, secara hati ini dari Allah, secara perbuatan disyukuri, digunakan untuk ibadah. Nah, digunakan untuk ibadah itu bertambah apa? Pertama berkah kesehatan, kedua dari berkah kesehatan itu digunakan untuk ibadah, maka bertambah lagi. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari yang diberikan oleh Allah, keberkahan secara zahir difungsikan akhirnya mendapatkan satu kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, itu Pak Mirin. Ya, dengan datang ke sini kan sehat. Setelah sehat bisa sholat. Setelah bisa sholat bisa baca Quran. Baca Quran bisa baca zikir. Zikir bisa i'tikaf. Mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sudah? Paham? Nah, Pak Ikhwan paham? Ada lagi yang tanyakan? Satu lagi, sudah. Pak Toh ada? Tanyakan? Ya. Ya. Yang mampu saja. Yang mampu saja. Kalau sholat malam, ya toh, mampu 2 rakaat monggo, 4 rakaat monggo. Sholat malam bangun, ya toh, sugril wudu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat,
Sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Yang ringan-ringan. Nggak usah yang berat-berat. Kalau sudah yang ringan ini istiqomah, maka nanti tambah sendiri. Misalnya Pak habis sholat baca sholawat 200 saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina 200 saja. Yang penting mudah wama. Terus menerus. Nek 200 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berarti 1000. Ringan-ringan tapi istiqomah. Kalau sudah istiqomah akan mendapatkan apa? Keberkahan dari istiqomah itu. Wirid akan menghasilkan warid. Wirid sesuatu yang diulang-ulang. Setelah sesuatu yang diulang-ulang akhirnya mendapatkan warid. Apa warid? Hal, cahaya dari Allah dimasukkan di dalam hati seseorang akan punya kesadaran nilai-nilai kemakrifatan, mengenal kepada Allah. Itu barokahnya terus menerus untuk melakukan amal yang disebut dengan wirid. Misalnya wiridnya sallallahu alaihi Muhammad terus, nggak usah kaget 200 terus. Maka dengan terus menerus ini akan menghasilkan warid. Dipilih sholawat 200, ya loh? Kemudian istighfarnya 100, kemudian zikirnya ya toh 100 misalnya. Terus ringan-ringan, kan cepat 100. Paling membutuhkan 20 menit. Istighfar, sholawat, zikir misalnya. Atau ya, sedikit-sedikit tapi istiqomah terus. Sedikit-sedikit tapi mudah. Apa? Ya. 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 Gak apa-apa. Yang diukur dengan kemampuan. Diukur dengan kemampuan. Sedikit tapi terus menerus. Gak apa-apa. Yang penting sedikit tapi rutin. Makatan mugi-mugi kados ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi alamin. Allahumma waffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.